Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi S2 Teknik Mesin Trisakti kali ini akan coba menjelaskan presentasi tugas dari mata kuliah karakterisasi material optical emission spectrometer yang disingkat AS. Yang kepada yang terhormat kepada Bapak Dodi sebagai dosen pengampu, Dr. Insinyur Dodi Priyatna Engineering. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, disusun oleh Yusuf dari Mahasiswa S2 Teknik Mesin. Saya dari S2 Teknik Mesin, yaitu Fitrianur. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan sejarah latar belakang OS. Secara singkat saya akan jelaskan sejarah optical emission spectrometer OS dimulai dari penemuan prinsip dari spektrometer di abad ke-19. Terus itu ini ada di mana kesalahan kecil dan komposisi kimia dapat mempengaruhi sifat mekanisnya. Sifat-sifat mekanis tersebut OS terus di berbagai industri karena cepat, proses analisis yang dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit. Terus itu akurat, dapat mendeteksi elemen dan jumlah yang sangat kecil, yang sangat-sangat partikel yang bagian-bagian kecil. Itu multi elemen mampu mendeteksi banyak elemen sekaligus dalam satu sampel. Dengan latar belakang perkembangan industri dan teknologi OS menjadi alat yang sangat penting dalam pengendalian kualitas dan riset material. Ini adalah pengertian dari OS. Ada fotonya dari alat OS. Optical emission spectrometer adalah alat yang digunakan untuk menganalisis komposisi kimia dari suatu material, terutama logam. Metode ini bekerja dengan mendeteksi cahaya yang dihasilkan oleh atom-atom. Itu kita tahu sendiri, atom adalah partikel terkecil dari suatu zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi partikel yang lebih kecil melalui reaksi kimia biasa. Kalau tereksitas ini adalah yang dimaksud keadaan apapun dengan energi yang lebih besar dari keadaan dasar. Gitu. Next, ini adalah teori yang mengenai OS. Itu adalah saya secara singkat saja teori ekstasi atom. Itu. Terus itu atom terdiri elektron yang berada dalam tingkatan energi yang tertentu. Terus ada teori emisi cahaya. Setelah atom tereksitasi, elektron akan kembali ke keadaan energi yang lebih rendah, yaitu deeksitasi. Terus itu spektrometri atom adalah salah satu bentuk dari spektrometer emisi atom. Prinsip dasar spektrometri emisi atom adalah mendeteksi panjang gelombang cahaya yang dipancarkan oleh atom yang setelah tereksitasi. Next, ini adalah hukum Kirchhoff dan emisi termal. Hukum Kirchhoff menjelaskan bahwa benda suhu tertentu memancarkan radiasi yang panjang gelombang tergantung pada suhu dari sifat materialnya. Terus ada hukum D'Alembert. Hukum ini mendasarkan spektrometer bekerja khusus dalam spektroskopi serapan. Terus ada teori plasma dan diaslasi atom dalam spektroskopi, maka partikel bermuatan dipisahkan berdasarkan rasio massa terhadap muatan. Terus teori interferensi spektral dalam menganalisis akan memungkinkan garis spektral dari elemen yang berada saling tumpang tindih. Gitu. Nah, ini adalah prinsip kerja dari OS. Itu. Kali ini coba saya jelaskan. Ini ada source sumber cahaya. Sumber cahaya ini di sini mungkin
Di sini mungkin adalah plasma atau percikan listrik yang mengionisasi dan mengesitasi sampel material biasanya logam. Itu saat sampel tereksitasi, atom-atom dalam sampel akan memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang mewakili unsur kimia dalam sampel. Terus itu cahaya masuk ke grating. Ini ada grating nih, tulisan grating ini maksudnya cahaya yang dipancarkan dari sumber yang terdiri berbagai panjang gelombang diarahkan ke kisi difraksi. Difraksi grating. Kisi ini berfungsi untuk memisahkan cahaya menjadi spektrum komponen berdasarkan panjang gelombang. Setelah itu kisi difraksi grating ini memisahkan cahaya yang masuk menjadi spektrum warna yang berbeda. Ada biru, hijau, merah, dan lain-lain. Itu. Setiap panjang gelombang cahaya akan dibiaskan pada sudut yang berbeda, menghasilkan pemisahannya. Kini ini berputar untuk memungkinkan berbagai kisi ini berputar untuk memungkinkan berbagai panjang gelombang difokuskan pada detektor secara bisa. Terus ada cermin, mirror. Cermin memantulkan cahaya yang telah dipisahkan untuk memfokuskan sinar spektral yang terpisah ini ke detektor. Penggunaan cermin ini meningkatkan efisiensi pengumpulan cahaya dan memastikan fokus spektrum yang tajam pada detektor pada alat deteksinya. Detektor menangkap cahaya dari berbagai panjang gelombang yang dipisahkan. Setiap elemen dalam sampel memancarkan cahaya dengan panjang gelombang spesifik, dan detektor mengukur intensitas cahaya pada panjang gelombang tertentu kemudian diterjemahkan menjadi informasi tentang konsentrasi elemen dalam sampel. Next, ini ada cara penggunaan EOS. Saat ini sudah banyak tersedia mesin yang sudah modern dan otomatis ya, sehingga membuat penggunaan semakin digunakan untuk penggunaan. Namun untuk Anda yang masih belum mengetahui cara penggunaannya, Anda dapat mengetahui langkah berikut ini. Terus itu mempersiapkan sampel seperti contohnya pemotongan, cutting, penghalusan, dan pembersihan dan permukaan. Terus ada pengaturan alat EOS. Nyalakan alat, pilih parameter, uji, kalibrasi ulang. Terus itu proses pengukuran tempatnya sampel di meja uji, ekstasi dengan percikan atau plasma, pemisahan spektrum, atau terus itu pengumpulan data, deteksi spektrum, analis garis spektral. Terus setelah itu analisis data dan interpretasi hasil pengolahan data, tampilan hasil, evaluasi hasil. Terus setelah itu pembersihan dan pemulihan alat, bersihkan elektrodanya, kalibrasi ulang jika diperlukan. Next, penggunaan atau aplikasi EOS. Industri metalurgi ini biasanya ada di industri metalurgi. Industri metalurgi ini kan seperti di analisis baja dalam logam paduan. Ini gunakan secara luas untuk mengukur komposisi elemen-elemen dalam baja ya. Aluminium, tembaga, nikel, contohnya titanium, setelah itu dan berbagai logam paduan lainnya. Terus itu penggunaan aplikasi di industri otomotif, contohnya seperti komponen otomotif seperti blok mesin, silinder blok misalnya, umpamanya sistem suspensi ya, dan bagian lainnya yang sering kali memerlukan kontrol kualitas material yang ketat. Itu.
Di situ ada industri penerbangan atau kedirgantaraan. Terus itu kontrol komposisi material. Di industri penerbangan, material yang digunakan harus memiliki kekuatan dan ketahanan tinggi sehingga analisis komponen impian sangat penting. Terus itu dia akan ada kontrol komposisi material. Terus itu ada daur ulang material penerbangan. Dalam proses daur ulang material bekas AS membantu mengidentifikasi dan mengklasifikasi material logam yang dapat digunakan kembali, terutama. Terus itu ada industri energi dan petrokimia. Ini aplikasi IOS-nya, penggunaan aplikasinya pada BSD penyekan pipa dan material logam lainnya. AS digunakan untuk menganalisis komposisi logam dan pipa dan peralatan lainnya yang digunakan di pembangkit listrik, seperti contohnya di kilang minyak dan instasi petrokimia. Kalau daur ulang logam ini, untuk penggunaan aplikasi IOS-nya adalah identifikasi dan logam. Dalam industri, daur ulang IOS digunakan untuk mengidentifikasi jenis logam dalam material bekas seperti baja, tembaga, dan aluminium. Terus itu industri konstruksi, baja yang digunakan dalam proses konstruksi seperti jembatan, gedung tinggi, dan struktur lainnya perlu diuji untuk memastikan kekuatan dan ketahanan. OS digunakan untuk mengukur komposisi elemen seperti karbon, bahan, misalnya contohnya silikon, dan elemen padu elemen. Terus itu kalau seperti contohnya di industri pertambangan, yaitu analisis biji dalam logam. OS digunakan untuk menganalisis sampel biji dan logam yang diperoleh dari tambang, membantu menentukan komposisi mineral yang terkandung di dalamnya. Hal ini penting untuk mengetahui kualitas dan nilai dari sumber daya alam yang ditambang. Terus itu laboratorium penelitian dan pengembangan. Biasanya penelitian material baru di laboratorium R&D biasanya sering digunakan untuk menganalisis material baru atau panduan logam eksperimental, atau pengujian kualitas produk. Laboratorium yang bekerja pada kontrol kualitas produk menggunakan S untuk memeriksa material secara akurat ya, dan cepat memastikan kesesuaian dan spesifikasi produk. Terus itu ada kontrol kualitas di berbagai industri. Ini maksudnya ada kontrol kualitas di berbagai industri, maksudnya pengujian material yang masuk digunakan untuk memeriksa bahan baku yang masuk untuk memastikan mereka memiliki komposisi yang tepat sebelum diproses lebih lanjut. Gitu. Terus ini ada kelebihan IOS. IOS adalah cepat dan efisien, akurat tinggi, kemampuan menganalisis beragam elemen, analisis non-destruktif, aplikasi yang luas, penggunaannya mudah, dapat diaplikasikan di lokasi industri, kalibrasi yang stabil. Terus kekurangan dari IOS hanya untuk material logam, memerlukan persiapan yang teliti, sensitif terhadap kontaminasi permukaan, keterbatasan dalam mendeteksi beberapa elemen, biaya alat yang tinggi, penggunaan terbatas dalam sampel padat, memerlukan sumber daya listrik yang stabil, potensi interferensi spektral. Terus itu pemeliharaan berkala diperlukan. Sekian dari presentasi tugas mata kuliah karakteristik material. Sekian dan terima kasih.